Pak Sofyan, kalau kita berbicara soal pelaku terorisme sekarang semakin muda dan tidak mengenal gender. Apa yang bisa menyebabkan kondisi terorisme ini begitu dinamis berkembang di tanah air? Iya, hal ini tidak lepas dari tren politik dan tren sosial saat ini. Bahwa yang dipanggil untuk beramal jihad ini bukan juga kaum laki-laki saja gitu. Tapi jihad menurut anggapan mereka adalah sudah menjadi fardu ain, yang hal itu dibebankan kepada laki dan perempuan. Tapi bagaimana caranya supaya pemikiran yang nyata-nyata salah tersebut tidak berkembang seperti jamur di musim hujan? Karena kalau sekarang akhirnya menjadi berkembang di mana-mana. Tadi kita lihat ada di Tangerang Selatan, ada di Payakumbuh, ada di Sumatera Utara, ada di Batam bahkan. Iya, ya, karena mereka mengutamakan jaringan yang ada di sosmed, dan itu lebih memudahkan untuk merawat energi, kemudian memberikan sebuah sajian informasi yang lengkap bagaimana perkembangan dunia saat ini, dan itu semua menjadi sebuah magnet, menjadi sebuah bahan bakar yang cukup tinggi gitu, karena teroris ini terus harus dimilitansi terus gitu. Jadi nggak boleh berhenti sampai dini. Isu tidak boleh kering. Ibarat orang dagang, dia tidak akan pernah kehabisan isu. Artinya semakin negara ini tidak stabil, semakin negara banyak masalah, itu akan menjadi ladang yang subur bagi terorisme. Betul. Untuk itu kenapa kemudian gerakan-gerakan ekstrim itu banyak subur, misalnya di Yaman, kemudian di Suriah hari ini, ketika memang kondisi hukum yang begitu rendah, kemudian juga kesadaran hukum yang sedikit ya, dan itu menjadi memang situasi sesuatu yang kondisif buat persamaan jihad itu sendiri gitu. Kita bisa lihat kasus Santoso, itu juga dimulai dari konflik komunal dulu di antara masyarakat di Poso, kemudian juga Ambon gitu. Dan di situ akan muncul kader-kader, sisa-sisa konflik yang mereka masih berjiwa militansi, dan itu bisa nanti jadi bahan bakar gitu. Maka dalam buku pernah di Irak tahun 2003, itu judulnya Idara Tahawish, yang dengan manajemen konflik, bahwa setiap chaos ada sebuah rumus kaidah yang penting buat kita, ada setiap chaos itu adalah peluang. Artinya kondisi ini pula lah yang Anda lakukan dulu ketika merekrut orang-orang yang akan Anda jadikan sebagai pengantin, seperti itu? Betul, seperti itu. Karena kita senang dengan situasi-situasi yang minus, pengangguran banyak, kemudian ketidakadilan sosial. Tapi bukankah negara sudah punya BNPT, sudah punya ada gerakan deradikalisasi? Apakah itu tidak efektif untuk meredam terorisme di tanah air? Sebetulnya apa yang dilakukan oleh BNPT, saya rasa sudah cukup baik gitu ya. Cuma hanya saya melihat di lapangan tidak terintegrasi dengan lembaga-lembaga yang lain, sehingga sering saya lihat BNPT juga single factor di dalam mengelola isu-isu seperti ini gitu. Tapi ini ke depan menjadi pelajaran buat kita semua, buat bangsa dan negara ini, agar masalah terorisme adalah permasalahan bangsa dan negara ini, dan perlu adanya integrasi dan hubungan di antara lembaga-lembaga yang lain, sehingga gerakan-gerakan ini bisa dieliminir. Dan selama napi kasus terorisme tidak dipisahkan dengan napi-napi kasus lainnya, itu juga penjara akhirnya menjadi tempat ladang yang subur bagi perkembangan paham terorisme. Iya, setidaknya seperti itu. Jadi kita ini ibarat sebuah virus yang akan menjangkiti ke siapa saja pada waktu itu. Dan di mana kita ketemu orang, biasa kita. Karena aktivitas dakwah ini kan tidak akan pernah berhenti gitu. Tapi makanya untuk itu hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tanzim Jihad seperti Qaidatul Jihad, Tanzim Al-Qaeda yang dipimpin oleh Syekh Usama, itu memberikan sebuah solusi. Bagaimana para mutahamisin, orang-orang yang ingin ngebet, ingin perang, itu agar masuk kepada jabah-jabah maftuha, front-front yang sudah terbuka seperti di Suriah, di Pakistan gitu. Saya rasa ini lebih baik mereka mengaktualisasikan diri mereka, ya, mengaplikasikan hobi mereka di sana, di daerah konflik, ketimbang mereka ibarat bisul nggak bisa pecah di daerah konflik, malah bisul pecah di Indonesia seperti ini. Itu kan mereka adalah pelaku-pelaku yang nggak sempat lagi berangkat ke sana karena tertutup. Akhirnya sekarang Indonesia menanggung dampak daripada ketika mereka tidak masuk lagi ke Suriah. Saya tertarik ketika Anda mengatakan ketika Anda di Cipinang dalam kasus terorisme, Anda di sana punya kesempatan untuk atau telah merekrut beberapa orang termasuk Omen yang ditembak mati polisi pagi tadi. Apakah tidak ada pencegahan dilakukan oleh sipir maupun petugas dari LP di Cipinang untuk memisahkan Anda dengan napi lainnya? Ya, jadi Omen ini termasuk mungkin kader kita yang terpisah ya.
Kalau dia sampai sekarang masih jadi binaan kita, saya rasa tidak akan mungkin dia melakukan amaliat gitu. Karena terbukti santri-santri kita salurkan kepada hal-hal yang baik, yang artinya Anda sudah menyadarkan gitu agar orang yang pernah Anda rekrut. Iya, karena selama ini yang menjadi kekhawatiran kita adalah ketika mereka direkrut oleh teman-teman yang selama ini masih menginginkan aksi-aksi atau amaliat-amaliat terus dilakukan di Indonesia gitu. Sebetulnya kan di Indonesia ini ada dua aliran gerakan jihad. Satu gerakan yang ingin mengevaluasi, yang menerima kritik, ya kan, sehingga mereka tidak mau melakukan lagi di Indonesia. Akan tetapi kita lihat ada gerakan-gerakan jihad yang memang ingin terus mengadakan amaliat. Nah, santri-santri yang dulu pernah kita bina, yang betul-betul kita jaga, kita rawat, ternyata ini lepas. Dan kita nggak tahu kemudian ternyata mereka setelah direkrut oleh kelompok-kelompok yang selama ini kita khawatirkan. Apakah Anda punya cara untuk terus memantau pergerakan santri-santri yang pernah Anda rekrut? Ya, ada hanya beberapa saja. Saya nggak bisa merekrut mereka semua karena ini berkaitan dengan pekerjaan, kaitannya dengan ekonomi. Mereka adalah pengangguran, ya kan, sulit mencari kerja. Apalagi kalau kita bisa lihat salah satu pelaku Omen ini kan badannya tatoan bekas komunitas anak pang gitu. Yang kalau kita lihat secara fisik mungkin orang kalau mau masuk kerja mungkin agak sulit gitu. Mereka harus punya komunitas sebetulnya. Ini kan persoalan sendiri gitu. Dalam hal ini juga tentu BNPT nggak akan bisa sampai ke sana karena ini kaitan dengan santri, bukan jaringan memang ex-napiter, kasus napi teroris, tapi ini kan kasus pembunuhan. Yang kemudian ketika di dalam penjara kita bisa rekrut dia, kita galang dia gitu. Tapi kemudian kadang kita agak kecewa ketika panen, justru yang panen justru kelompok yang selama ini menjadi rival kita di dalam pengaruh gitu. Baik, nanti kita lanjut lagi Pak, termasuk juga mengapa di daerah sekitar Jakarta justru paham-paham terorisme ini justru berkembang dengan cepat, berkembang dengan baik dikatakan seperti itu. Apa alasannya nanti Anda akan jawab di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di iTalk.